Halo listener, we are back. Welcome to Arista Nawasena Podcast. Oke, bagi yang baru pertama kali mendengar tentang Arista Nawasena Podcast, apa sih Arista Nawasena Podcast ini? Jadi, FYI Arista Nawasena Podcast adalah podcast dari Lembaga Minat Bakat di mana segala hal tentang unit kegiatan mahasiswa di PPNS akan kita bahas secara santai dan menarik. Dan di episode kali ini kita akan mengangkat judul Cerita UKM hari ini Special Edition with UKM Pramuka. Kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. So, kenalin aku Holly sebagai host pada episode kali ini. Dan of course seperti biasa aku nggak sendirian nih di sini. Tentunya aku akan ngobrol santai yang nggak kalah seru dengan UKM Pramuka. Jadi kita langsung aja biar kalian nggak ada yang penasaran. Kita sambut narasumber kita yaitu Mas Gandhi dan Mas Faisal. Silakan Mas Gandhi dan Mas Faisal bisa on mic. Oke, terima kasih atas waktunya untuk podcast hari ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandhi Ahmad Tegar Prakasa. Di sini di Pramuka alhamdulillah diamanai menjadi Ketua Dewan Pelaksana Pramuka PPNS atau Ketua UKM Pramuka. Di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya Kak Faisal. Mungkin Kak Faisal bisa perkenalan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya, jadi berkenaan dengan hal ini, saya Kak Faisal karena biasanya di Pramuka kan kita manggilnya Kak. Saya juga selaku anggota dari UKM Pramuka atau Racana di PPNS. Oke, baik. Halo Mas Gandhi dan Mas Faisal, atau kita langsung panggil Kak Gandhi dan Kak Faisal nggak apa-apa ya berarti ya? Ya, nggak apa-apa, langsung aja. Karena ya Oke, di Pramuka biasanya dipanggil Kak. oke. Gimana nih Kak Gandhi dan Kak Faisal kabarnya? Baik nggak? Alhamdulillah, meskipun kurang enak badan karena cuaca yang sangat ekstrim ya, perubahan. Mungkin agak gak enak badan lah, tapi gak apa-apa, tetap semangat. Iya, kalau aku sendiri sama dengan segala kehektikan yang ada dalam dunia perkuliahan, kita sama-sama memaksa diri untuk saling kuat dan menguatkan. Jadi alhamdulillah hari ini diberi kesempatan untuk menjadi narsum lah istilahnya dalam podcast hari ini. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Semoga Kak Gandhi dan Kak Faisal makin kuat, sehat terus, serta keluarga UKM Pramuka selalu sehat dan kompak. Oke, tentunya juga buat listener di rumah, semoga diberikan kesehatan selalu. Nah, sebelum ngobrol lebih jauh tentang UKM Pramuka, mungkin saya akan mempersilahkan Kak Gandhi dan Kak Faisal kembali untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu secara bergantian. Mungkin bisa dimulai dari Kak Gandhi atau Kak Faisal, dipersilahkan. Oke, perkenalan kembali ya. Oke, perkenalkan, nama saya Gandhi Ahmad Tegar Prakasa, biasanya dipanggil Gandhi Pramuka, kalau biasanya ditambahi Kak Gandhi ya kalau di Pramuka. Di sini alhamdulillah diamanai menjadi ketua Dewan Racana Detektif. Mungkin itu saja sih perkenalan dari saya. Mungkin dilanjut Kak Faisal. Oke,
Eh, Sebelumnya selamat malam teman-teman. Bagi pendengar podcast ini, saya Faisal Alfarizi lengkapnya atau biasa dipanggil Kak Faisal. Saya di sini mendampingi Kak Gandhi sebagai anggota Pramuka Racana PPNS. Ya, mungkin teman-teman juga udah familiar dengan Pramuka ya, karena kita dari SD pun juga agaknya sudah sering untuk mengikuti kegiatan Pramuka seperti itu. Oke, kalau boleh aku tahu nih, Kak Gandhi sama Kak Faisal ini asal prodi apa sih? Kelasnya juga kelas apa? Dan mungkin Instagramnya boleh disebutkan juga. Tapi ya kalau nggak mau nyebutin Instagram ya nggak apa sih. Dipersilakan untuk Kak Gandhi atau Kak Faisal. Oke, untuk asal prodi saya dari Teknik Otomasi angkatan 20 berarti kelas TO 5B ya. Eh, Asal saya dari Sidoarjo. Lalu untuk Instagram eh, Gandhi ATP. Mungkin itu aja sih. Mungkin bisa dilanjut oleh Kak Faisal. Ya, sebelumnya mungkin teman-teman juga penasaran. Jadi saya ini kampusnya berbeda sendiri sepertinya. Jadi saya asalnya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur atau UPN Jawa Tim. Asal program studinya dari ilmu hukum. Nah, kalau misal teman-teman bertanya, kenapa kok di luar kampus PPNS itu boleh gabung dari luar kampusnya seperti itu? Kalau misal dalam ketentuan yang ada di Pramuka memang uh, hal-hal kayak gitu kok diperkenankan. Kembali lagi kepada regulasi yang ada di istilahnya kayak Racana atau UKM yang ada di masing-masing pangkalan seperti itu. Mungkin dari Mas Faisal, apakah mau menyebutkan Instagramnya mungkin? Tadi kalau nggak salah belum disebutin. Boleh, boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Uh, Nanti sekalian tak komen juga di Zoom-nya biar jelas. IG ku itu Salfarizi, SALFARIZI, terus pakai underscore. Udah, nggak privat-privat kok. Jadi kalau misal mau follow atau mau ngobrol-ngobrol tentang pramuka khususnya ya bisa langsung DM aja. Oke, terima kasih nih. Salam kenal ya Kak Gandhi dan Kak Faisal. Bagi para listener mungkin yang ingin berteman dengan Kak Gandhi atau Kak Faisal, bisa langsung nge-add Instagramnya nih. Nah, oke, selanjutnya yaitu perkenalan UKM, mungkin dari Kak Gandhi atau Kak Faisal bisa menjelaskan sedikit tentang UKM. Perkenalannya aja dulu. Dipersilakan mungkin. Cek, oke. Izin ya. Mau menjawab ya. Mungkin eh, nggak usah di apa ya dijelasin panjang lebar dari kita SD sampai SMA pun kita selalu mengikuti pramuka ya. Apa sih itu pramuka kan sudah uh, apa ya sudah paham lah pastinya para pendengar podcast ini. Itu kayak wadah pemuda untuk kayak untuk berkembang lah, intinya seperti itu. Semua kan organisasi uh, intinya seperti itu, tapi ada mungkin dari mendengar kok di kampus masih ada pramuka. Apakah pramuka itu cuma hanya SD sampai SMP? Sebetulnya
enggak, tingkatannya masih ada tingkatan lagi. Ada siaga, penggalang, penegak, dan pandega lah. Pandega ini adalah tingkatan di perkuliahan gitu. Jadi jangan kaget kalau di perkuliahan kita masih ada pramuka. Mungkin ada tambahan dari Kak Faisal. Baik. Jadi terkait dengan pramuka itu sebenarnya ranah cakupannya cukup luas ya kalau kita bahas, karena dalam organisasi pun juga kita punya ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang seperti itu. Jadi secara umum pramuka ini wadah pembinaan karakter, teman-teman. Pembinaan karakter ini seperti apa? Utamanya untuk unsur-unsur dalam hal kepanduan. Panduan ini secara halusnya adalah pramuka dunia, gitu. Jadi nilai-nilainya juga ada dari sana. Sama nilai-nilai bela negara dan cinta tanah air itu. Terus terkait dengan apa istilahnya, terkait dengan arah geraknya juga fokusnya kepada wadah pembinaan karakter dari masing-masing yang bergerak di dalamnya. Itulah kenapa di SD sama SMP ada regulasi di mana pramuka ini diwajibkan. Kalau misal di perkuliahan kan teman-teman kan bebas untuk memilih UKM nih. Nah, kalau misal di SD SMP tuh awal mulai mereka wajib untuk ada istilahnya kayak pramuka ini jadi mata pelajaran seperti itu. Nilainya sama dengan mata pelajaran. Jadi kalau misal sudah ikut pramuka dari SD, nanti kalau misal memang ketertarikannya untuk fokus ke sana, nanti bisa bergabung ke teman-teman yang ada di pramuka perguruan tinggi atau Racana PTNS seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya Kak Gandhi dan Kak Faisal tentang perkenalan UKM. Selanjutnya mungkin dari Kak Gandhi atau Kak Faisal bisa nih ngejelasin apa sih kegiatan UKM Pramuka di tingkat kuliah ya? Apakah sama dengan tingkat SMP SMA atau berbeda nih? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jawab ya. Mungkin dari perbedaan saat kita SD, SMP, SMA, nah itu pasti ada perbedaannya. Ya. Kita di ranah sudah tingkatan pandega atau sudah mahasiswa menjadi di tingkat perkuliahan ya, kita ya yang biasanya kita diatur oleh pembina kita, diatur oleh kakak-kakak kita yang lain. Nah, kita itu sudah di sini sudah mandiri gitu. Dengan cara menjalankan organisasinya, menjalankan kegiatannya juga gitu. Dulu di tingkat SD, SMP, SMA kita sering lomba-lomba, event-event lomba lah. Di tingkat perkuliahan, nah waktunya kita itu untuk sebenarnya untuk mengadakan kegiatan buat memfasilitasi adik-adik dari pramuka yang tingkatan siaga, penggalang, dan penegak. Mungkin itu sih, mungkin ada tambahan dari Kak Faisal dulu. Nggak apa-apa. Jadi kalau misal dari saya mungkin jelasinnya lebih ke general aja teman-teman ya. Jadi lebih ke nggak ke konteks pramuka PTNS saja, tapi pramuka tingkatan perguruan tinggi atau pandega ini sangat menarik. Biasanya kalau misal kita berkutat dengan tali temali, sandi, terus pakai semapur yang benderanya biasanya dipakai sama tukang parkir itu tetap cepet, mungkin teman-teman juga biasanya ngelihat. Jadi kegiatan pandega ini lebih menekankan sama apa ya, berpikir kritis. Teman-teman dibiarkan untuk menuangkan aspirasi teman-teman terkait organisasi kepramukaan khususnya ya. Terus kegiatan-kegiatannya nggak berkutat sama tali temali dan sebagainya, bahkan
di ranah pramuka penegak merdeka ini sudah kebanyakan kegiatannya indoor, teman-teman. Indoor bagaimana? Indoornya ini kayak teman-teman, sepengalaman saya juga sering di hotel atau di ruang-ruang seminar seperti itu, nggak cuma di alam terbuka, teman-teman. Jadi ketika memang pramuka ini dibilang hanya di alam terbuka, tidak, tapi pramuka ini sudah, kalau saya rasa, mencakup semua elemen yang ada dari istilah kalau di SMP itu kayak ekstra kulikuler yang lain seperti itu. Misal kayak paskibra itu pramuka juga punya dasar dalam hal itu. Terus juga apa sih, kalau misal teman-teman di UKM juga tahu ada mapala dan lain sebagainya tentang ilmu alam bebas dan survival, itu di pramuka juga dipelajari. Kegiatannya seru-seru. Istilahnya kita ini dibiarkan untuk berkembang sesuai dengan arah gerak dan minat kita masing-masing. Nggak terbatas hanya kita di temali, nggak hanya terbatas di morse dan lain sebagainya, tapi kita dibebaskan untuk memilih jalan apa yang memang kita mau kembangkan, utamanya untuk organisasi dan diri kita sendiri. Oke, terima kasih Kak Faisal atas tambahannya. Oke, mungkin saya tambahin juga ya. Dari pramuka PPNS, khususnya pramuka PPNS ya, unik ya. Keunikannya pramuka PPNS ini adalah apa ya? Fokus kita itu di bidang kemaritiman atau kebaharian ya, sesuai dengan nama kampus kita, Politeknik Perkapalan ya, tentang kapal. Nah, kita juga di sini di pramuka mendidik, kegiatannya juga menjurus ke sana itu, seperti latihan renang, mau rencananya ada reparasi kapal. Nah, itu yang sangat menjurus di kebaharian gitu. Nah, yang lain yaitu tadi seperti yang diterangkan Kak Faisal, kita juga mengembangkan sesuai ranah dari setiap anggota kita, tidak melulu tentang tali lumali itu ya, sesuai yang diucapkan Kak Faisal. Oke, terima kasih penjelasannya tentang kegiatan UKM Pramuka nih dari Kak Gandhi dan Kak Faisal. Gimana nih listener, keren nggak tentang UKM Pramuka? Pastinya keren kan? Nah, selain itu nih, Kak Gandhi dan Kak Faisal, ada nggak sih fun fact dari UKM Pramuka yang mungkin aja nih dari Kak Gandhi dan Kak Faisal sendiri itu bisa nge-spill gitu loh. Mungkin dari fun fact-nya dulu ya. Bisa di-spill sedikit-sedikit nih tentang UKM Pramuka. Fun fact-nya tuh apa aja? Oke, untuk fun fact-nya ya, mungkin gimana ya, fakta yang menyenangkan gitu ya. Ya, senangnya ini, terutama kan kita pramuka terbuka ya, masih menerima anggota dari luar PPNS lah. Itu juga menyenangkan, kita bisa berteman dari kampus-kampus lain. Lalu apa ya, meskipun kita dari ada kampus lain, di pramuka itu ngobrol itu enak gitu, nyambung, meskipun kita beda kampus lah, itu nyaman kayak kekeluargaannya gitu, enak, saling membantu. Terus kalau apa ya, punya kenalan di mana-mana, pasti anak pramuka juga di kampus lain pasti seru gitu. Jadi apa ya, ya kenyamanannya itu loh, di pramuka enak kekeluargaannya. Untuk kegiatannya juga ya seru-seru, nggak melulu kita di kampus saja, nggak, kita juga kadang kan kita juga dari pemerintah ya, ada
kuartir cabang, ada kuartir daerah. Nah, itu biasanya kita kumpul sejatim di Surabaya lah. Itu mau nambah relasi ya sangat banyak dengan kegiatan yang seru-seru gitu. Mungkin ada tambah dari Kak Faisal. Iya, makasih Kak Gandhi. Iya benar katanya Kak Gandhi tadi bahwa pramuka itu menyenangkan, menitik beratkan pada hal-hal yang orientasinya pada pembinaan teman-teman. Jadi utamanya memberikan kenyamanan sama teman-teman yang ada di organisasi maupun yang di luar organisasi. Banyak kalau misal dari program-program yang pramuka secara umum itu lakukan, kita mencakup semuanya. Contoh kemarin ketika ada uh, musibah di Semeru, itu juga kita juga bergerak ke sana. Kalau nggak salah kemarin Mas Gandhi yang berangkat ke sana untuk apa istilah kayak bantuan kemanusiaan seperti itu, bagi bantuan tenaga kemanusiaan. Terus juga kalau kegiatan seperti yang saya sampaikan di awal bahwa pramuka nggak melulu kegiatan yang di luar lapangan, tapi juga ada di dalam dengan forum diskusi dan FGD yang sangat luar biasa. Jadi kita juga kemarin kalau nggak salah pergi kemana-mana ke Mojokerto juga Mas Gandhi kalau nggak salah keluar kota. Terus juga saya kemarin juga diberi kesempatan 2 tahun lalu mohon maaf 2019 ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan nasional kemah biasa. Terus sempat juga ke luar negeri ke Singapura untuk mendampingi teman-teman Jambore internasional. Mohon maaf Jambore ASEAN. Jadi banyak hal yang sebenarnya punya benefit cukup menjanjikan di pramuka, cuma karena memang kita kembali lagi ke stigma ya, jadi nggak banyak orang yang mau bergerak di pramuka. Kalau misalnya mau mendalami lagi kita ke pramuka PPNS juga banyak, jadi kayak kita belajar tentang model kerangka kapal seperti apa, terus juga ada renang yang mana nanti kalau teman-teman punya keahlian khusus, misal bisa berenang atau bisa apa namanya itu ya, basic life support atau PPGD, itu nanti teman-teman juga dapat kayak tanda gitu. Kalau di kita namanya brevet. Nanti di baju kita tuh boleh ditempelin. Kan kayak keren banget nih. Kalau misal tempelan kita banyak di baju pramuka gitu kan kayak wah, berarti mahir banget di pramuka gitu loh. Ada kebanggaan tersendiri. Jadi nggak terbatas hanya sekedar membina atau belajar tentang hal-hal dasar seperti teknik kepramukaan yang tali temali dan sandi-sandi, tapi juga kita bisa improve diri kita dengan bertemu dengan banyak orang seperti yang disampaikan Kak Gandhi tadi, bahwa kita bertemu dengan orang-orang dengan asal yang lain, dengan habitual yang berbeda juga. Kita juga belajar untuk memahami orang lain di sana. Seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya Kak Ganti dan Kak Faisal. Nah, selanjutnya nih, ada latihan apa saja sih di UKM Pramuka ini? Kan jika Kak Gandhi tadi bilang kan tidak ada latihan sandi atau apapun itu ya kan. Nah, ada nggak sih bentuk pelatihan di UKM Pramuka ini? Dan latihannya itu apa saja? Mungkin dari Kak Gandhi atau Kak Faisal bisa menjelaskan. Oke, di sini jawab ya. Untuk nyampaikan itu bukannya nggak ada, tapi tidak terlalu gitu. Misalnya kita sudah tinggalkan DK. Biasanya latihannya kita itu paling sering karena kita fokus ke bahari ya, fokus ke bahari dan kemaritiman. Itu kita belajar tentang latihan renang itu yang paling sering, soalnya kita fokuskan ke kebaharian, kemaritiman. Lalu belajar tentang kerangka kapal atau desain dari kapal ya. Rencananya kalau sudah ada desain ataupun di-ACC oleh pembina kita, insya Allah kita langsung implementasikan secara langsung untuk pembuatan kapalnya. Itu rencananya dari Pramuka PPNS seperti itu. Latihan-latihannya adalah pengisian
SKU untuk tingkatan Merdeka. Itu biasanya itu sesuai dengan poin-poin yang tertera di SKU. Biasanya kita ngambil dari itu poin apa untuk latihannya. Jadi setiap pertemuan, semisal minggu ini poin SKU nomor sekian, minggu depan sekian, terus minggu depannya lagi kita renang. Nah, diselang-seling sambil SKU sama kita forum diskusi juga gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Faisal. Iya, kegiatan kita di Pramuka ya, yang latihannya juga kita lebih ke menekankan menyesuaikan anggota karena bagaimanapun kan ada yang beda kampus gitu. Jadi kadang kita juga mempertimbangkan hal itu. Terus ranah kegiatan kita sebenarnya banyak, kegiatan yang dari internal juga, kegiatan delegasi juga banyak karena Pramuka PPNS ini juga salah satu pramuka yang banyak menghasilkan pemimpin-pemimpin pramuka di tingkat kota dan provinsi. Dulu kami juga punya Purna yang mana beliau juga memegang jabatan di tingkat provinsi seperti itu. Jadi kita lebih menekankan pada menyesuaikan pada anggota-anggota apakah memang bisa untuk latihan hari ini atau enggak, terus juga teman-teman mau latihan apa, mau dikembangkan seperti apa. Jadi enggak enggak saklek itu untuk latihan yang benar-benar dimiliterkan tidak. Terus penempatan SKU. Nah, SKU ini lebih ke tanda kecakapan. Kalau misal teman-teman biasanya lihat Pak Lurah, Pak Camat, atau Pak Wali Kota, atau ya TNI atau polisi itu kan di pundaknya tuh ada kayak apa tuh namanya, tanda jabatan gitu, ada yang bintang, ada yang melati. Nah, di Pramuka juga ada. Nah, nanti kalau misalnya SKU terpenuhi nanti kita dapat itu. Nah, kenapa kok harus ada itu? Lebih ke kita berada di tingkat yang dasar. Kalau kita mau masuk ke tingkatannya lebih jauh lagi ya kita menempuh itu tadi, kecakapan-kecakapan yang ada ya, termasuk tadi pembelajaran tentang forum discussion, terus pengimplementasian nilai bela negara, terus juga ada yang namanya kursus mahir dasar, itu juga tahapan untuk ke pembina. Jadi teman-teman yang udah kuliah tuh boleh diperkenalkan untuk istilahnya kayak membina. Mungkin teman-teman juga punya pembina yang masih muda lah, itu biasanya dari perguruan tinggi tuh, nggak apa-apa. Nah, syaratnya apa? Wajib mengikuti kursus mahir dasar. Nah, kayak gitu. Oke, terima kasih penjelasannya Kak Gandhi dan Kak Faisal. Selanjutnya nih, ada nggak sih pengalaman menarik atau cerita-cerita seru nih saat latihan ataupun seputar kegiatan UKM Pramuka? Mungkin dari Kak Gandhi atau Kak Faisal bisa menjelaskannya. Oke, makasih. Jadi menarik ya. Lebih ke apapun yang saya alami di Pramuka sebenarnya hal-hal yang menarik sih, karena berkenaan dengan stigma yang ada, berkenaan dengan hal-hal yang kaitannya dengan Pramuka cuma seperti ini. Oh, ternyata di Pramuka kalau misalnya kita dalami lagi, enggak yang benar-benar sekaku itu yang pembinanya harus marah-marah dan enggak. Lebih ke kalau misal saya dulu waktu kegiatan nasional waktu di Jakarta di Cibubur itu kita agak repot untuk kadang menghandle kegiatan yang biasanya kan di lapangan tuh di kemah-kemah itu hujan. Nah, kalau hujan kan otomatis tanahnya tuh kayak gembur gitu loh, kayak lembek gitu. Nah, kita tuh wajib kayak buat parit di sekitar tapak kemah ya, itu biar biar bawahnya tempat kita untuk tidur tuh biasanya di kemah itu nggak basah. Nah, itu saya sempat hujan-hujan juga, sempat gali parit yang mana teman-teman ini juga sudah bingung ini harus gimana dan lain sebagainya kayak gitu. Ya sampai jatuh juga sampai harus basah-basahan. Nah, itu menurut saya juga seru banget. Terus kalau misal kegiatan yang di tingkat provinsi itu kadang kita bertemu dengan teman-teman yang dari beda daerah yang mana kulturnya beda. Misal kayak aku ketemu teman dari yang asalnya dari Madura atau dari
Bojonegoro itu logat mereka beda-beda kayak gitu. Lebih ke serunya ketika bertemu dengan teman-teman yang beda dari kita. Jadi kita bisa memahami, kita bisa untuk saling sharing bagaimana keadaan guduk masing-masing, bagaimana keadaan pramuka di kota atau provinsinya masing-masing. Jadi kita bisa sharing, kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik dari sana, sehingga pada akhirnya muaranya tetap pada sinergi untuk menginspirasi seperti itu. Mungkin kita, Mas Gandhi, ada tambahan, monggo. Oke, tadi kan ada apa pengalaman menarik ya saat atau cerita menarik saat latihan atau berkegiatan di pramuka. Apa ya? Yang menarik saat kegiatan di uh, yang sangat menarik sih di mana ya? Kemarin ke Semeru itu bener memang kayak ya bener dadakan gitu kayak wah ada Semeru terus tapi kompaknya itu loh menarik sangat menarik ayo berangkat hari ini jam sekian walau badai dari Sidoarjo jam 9 malam sampai di Lumajang mungkin jam mau subuh. Nah, itu sangat menarik banget. Maksudnya teman-teman tetap semangat walaupun hujan-hujan. Badai di untuk menolong warga kita yang ada di Semeru itu. Dan juga bantuan-bantuan walaupun kita apa ya? Kita kemarin kan ya buka sendiri, maksudnya buka galang dana sendiri untuk pramuka. Itu responnya alhamdulillah dari para alumni, dari aktivis pramuka mungkin cepat itu sih kayak menarik banget kayak apa ya padahal kita belum pernah ketemu kan masih online gitu tapi kita diskusi kumpul bareng ternyata seru-seru gitu langsung nyambung satu pemikiran lah untuk berkegiatan gitu dan di sana juga nggak melulu kita sama anggota pramuka juga di sana kita sama TNI ya guyon-guyon sama ban Basarnas juga dari BPD nah itu itulah sangat serunya lah itu walaupun kita nggak kenal diterima secara baik lah itu lalu ada pengalaman lagi saat saya bergiat di luar kota di Mojokerto itu juga ya apa ya kita nggak pernah ketemu ya intinya itu nggak pernah ketemu tapi di sana kita forum diskusi guyon-guyon bareng diskusi sampai tengah malam pun tetap berjuang walaupun diskusi waktunya untuk istirahat teman-teman nggak mau istirahat karena ingin bercengkrama karena diskusinya belum selesai gitu sangat ya apa ya wow gitu untuk pemikiran-pemikirannya itu mungkin itu saja. Oke, terima kasih Kak Gandhi dan Kak Faisal. Selanjutnya ada sesi tanya jawab nih. Ada beberapa pertanyaan yang dititipkan dari teman-teman dan listener untuk ditanyakan ke UKM Pramuka. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya. Kegiatan Pramuka tentang alam itu ada nggak sih? Nah, mungkin dari Kak Gandhi dan Kak Faisal bisa dijawab pertanyaannya. Mohon maaf mas putus-putus tolong diulangi lagi.
Oke, aku ulangin ya. Suaraku masuk gak, Kak Gandhi? Iya ya, ini baru terdengar. Oke, kegiatan pramuka yang tentang alam ada nggak sih? Oke, bisa menjawab ya. Kegiatan pramuka tentang alam tetap ada. Kita kan juga fokus ya, indoor atau outdoor. Kita fokus dua-duanya indoor, outdoor. Kita harus seimbang. Mungkin kegiatan alam kita tetap biasanya kegiatan alam kita ada penghijauan juga, untuk penanaman penghijauan. Lalu kita ke pantai. Biasanya sering ke pantai karena kita ke eh, ses, eh, bidang maritim dan sesuai dengan adat dari Racana kita. Itu biasanya ke pantai untuk melestarikan alam. Lah, kemarin juga habis bulan apa ya? Agustus kalau nggak salah itu sudah penanaman pohon bibit kelapa di Pulau Lusi di Sidoarjo. Alhamdulillah terlaksana dengan lancar. Nah, tetap kok kita meskipun sudah tingkatan kuliah atau tetap ada kegiatan di alamnya. Mungkin ada tambahan dari Kak Faisal. Iya, baik. Terima kasih Kak Gandhi. Jadi kalau misal dibilang pramuka itu ada kegiatan alamnya apa tidak, eh, kembali lagi pada sisi pramuka itu kebanyakan itu kegiatan luar lapangan. Kalau teman-teman biasanya kalau di SMP sama SD itu kan kebanyakan itu kegiatannya biasanya latihannya di luar toh, tongkat dan lain sebagainya. Kalau di SMA sama perkuliahan, biasanya juga ada. Kalau misalnya kita penerimaan tamu Racana kayak anggota baru gitu, itu juga ada istilah kayak kemah kayak gitu. Balik lagi pada kemah ini kan kita membuat semi rumah sendiri teman-teman selama 3 hari atau selama 2 hari tergantung dengan pelaksanaan acara. Jadi ya itu juga termasuk di luar ruangan atau di luar di alam gitu biasanya. Konservasi juga kita sering lakukan. Terus kalau misalnya ada bencana alam kita langsung turun ke lapangan yang konteksnya memang tidak di dalam ruangan saja seperti itu. Oke, terima kasih nih jawabannya untuk Kak Gandhi dan Kak Faisal. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kenapa di perkuliahan ini tidak ada pramuka wajib? Beda dengan waktu SMA ataupun SMP. Mohon dijawab untuk pertanyaannya Kak Gandhi atau Kak Faisal, dipersilakan. Ini mungkin Pak jawab ya. Jadi kalau misal terkait itu kan balik lagi ke dinas ya teman-teman. Kalau misal di SD SMP itu mereka punya ketentuan pramuka itu wajib sampai tingkat SMP. Jadi kayak ada latihannya seperti itu. Itu kalau dari nasional, skala nasional itu wajib karena naungannya di dinas pendidikan. Kalau misal di SMA perguruan tinggi itu, kalau di Surabaya, nah kalau di Surabaya ini karena memang bukan prioritas untuk diikuti, jadi diwajibkan sama pemerintah kota Surabaya untuk SMA. Perguruan tinggi dibebaskan karena perguruan tinggi itu punya regulasi sendiri. Kembali lagi kepada regulasi yang ada di masing-masing pangkalan. Kalau kita bilang gugus depan kayak per sekolah gitu. Jadi wajibnya yang memang SD SMP. Kalau di Surabaya sama SMA. Setahu saya seperti itu. Ada apa ya ketentuan-ketentuan yang membuat kita itu wajib termasuk nilai-nilai pembinaan karakter karena di Indonesia sendiri pembinaan karakter ini memang sudah cukup baik cuma belum optimal. Jadi pemerintah juga memutuskan bahwa setidaknya sampai SMP diwajibkan dulu kayak gitu. Kenapa kok perguruan tinggi enggak? Karena kembali lagi perguruan tinggi itu punya hak independen untuk menentukan apakah memang diwajibkan apa tidak. Kalau misalnya saya boleh cerita sedikit terkait di kampus saya pun uh, ada yang namanya mahasiswa dengan KIP kuliah itu wajib memilih salah satu UKM yang harus diikuti. Nah, itu diantaranya ada pramuka gitu. Jadi di UPN itu
eh, untuk yang KIP wajib memilih salah satu ya, termasuk dalam unsurnya ada pramuka kayak gitu. Berarti kembali ke regulasi kampusnya masing-masing. Oke, terima kasih jawabannya Kak Faisal. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pembelajaran ini sama dengan pramuka di SMA atau SMK? Oh, pembelajaran pramuka di SMA dan SMA atau SMK itu sama atau beda dengan di perkuliahan? Dan juga tingkatan-tingkatannya itu berbeda atau sama? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Gandhi atau Kak Faisal, dipersilakan. Oke, halo, halo. Jadi kalau misal kaitannya dengan tingkatan SMA sama SMP SMA perguruan tinggi itu ada beda-beda. Kalau misal di SMP SMA perguruan tinggi itu ada namanya buku kecil. Buku kecil itu penempuan SKU yang tadi Mas Gadi bilang. Itu di Penggalang itu ada 3 tingkatan, ramu, rakit, terap. Itu nanti poin untuk penempuannya juga beda-beda. Kalau di SMA ada 2, namanya penegak bantara sama penegak laksana. Kalau di perkuliahan cuma narasinya calon pandega dan pandega kayak gitu. Nanti penempuannya jadi SKU. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu penempuannya seperti apa ya, ikut pramuka dan beli SKU-nya juga sekalian, hehe. Gitu. Terus unsur apa aja sih ada di dalamnya? Penempuannya termasuk yang saya sampaikan tadi. Kalau misal di SMP juga menekankan pada teknik kepramukaan kayak tali temali, semapur dan lain sebagainya. Tapi kalau SMA sama perguruan tinggi itu mereka punya ranah sendiri. Bahkan organisasi yang menaungi dari SMA sama perguruan tinggi itu juga berbeda, nggak cuma dari ranah apa ya orang-orang dewasa aja, namun ada organisasi anak muda yang tugasnya untuk menaungi pramuka yang dari gugus depan SMA dan perguruan tinggi seperti itu. Kita punya hak kolektif kolegial tersendiri. Oke, terima kasih jawabannya Kak Faisal. Oke, untuk lanjut pertanyaan berikutnya, apakah jika kita waktu di SMA itu masih penegak bantara, belum menempuh penegak laksana, itu bisa langsung ke calon pandega atau harus ke bantara laksana atau harus ke penegak laksana terlebih dahulu? Mohon dijawab untuk Kak Gandhi atau Kak Faisal, dipersilakan. Oke, oke. Jadi mungkin kalau dari teman-teman mau ikut pramuka, aku dulu SMA SMK nggak ikut pramuka, apa boleh? Nah, itu jawabannya aku terbuka lah. Langsung kita jadi join join Racana, kita jadikan calon atau calon tamu pandega. Baru kita bisa mengangkatnya sesuai dengan kurikulum atau pendidikan di pramuka itu sebagaimana, lalu kita angkat jadi Padega. Nah, untuk tingkatannya kan ada Padega, itu harus ngisi SKU, kembali ke SKU lagi. Nah, itu nggak apa-apa, nggak langsung dulunya nggak ikut penegak bantara atau penegak laksana, silahkan langsung boleh. Nol putul pun nggak pernah ikut pramuka pun silahkan boleh. Baik, terima kasih jawabannya Kak Gandhi. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah di perkuliahan ini pramuka atau UKM pramuka itu masih ada kegiatan yang berhubungan dengan Saka, atau mungkin bisa dibantu dijawab oleh Kak Gandhi atau Kak Faisal, dipersilakan.
Oke, untuk Saka ya. Dulu sebelum COVID kita eh, latihan bersama biasanya sama Saka Bahari, sesuai dengan apa ya, memang bidang fokus kita ya, ke maritiman. Nah, itu semenjak kita COVID, kita vakum, mungkin cukup lama ya, 2 tahun kita vakum. Baru kali ini offline ya, kembali ke daring. Kita masih belum ada penembusan lagi untuk kerjasama ke Saka. Tapi itu untuk hal Racana ya. Tapi untuk personal individu anggota Racana dipersilahkan eh, mengikuti yang dia inginkan dari Saka Kencana, Bakti Wisata, Bahari, dan lain-lainnya. Kita persilakan kembali ke hak individu anggota rencana. Soalnya itu untuk mengembangkan bakat mereka sendiri. Itu sesuai dengan keinginannya. Mungkin ada tambahan dari Kak Faisal. Iya, kalau kaitannya sama Saka, ya dulu juga kita sempat afiliasi sama kesakaan dari Bahari, itu naungannya Angkatan Laut. Jadi fokus utama kita juga afiliasi ke sana karena kan kaitannya juga erat kita dengan teknik perkapalan dan segala jenis hal-hal berkaitan dengan kapal, terus juga dikolaborasikan dengan Bahari itu korelasinya tuh sangat dapat gitu. Terus untuk uh, aktif apa tidaknya masih diupayakan untuk aktif lagi karena ini kan masa transisi teman-teman. Jadi segalanya itu dimulai dari nol lagi. Makanya dengan hadirnya podcast ini saya harap juga kami lebih tepatnya kami harap teman-teman yang mendengarkan ini juga tertarik untuk ikut membangun, ikut juga untuk membantu kami dalam berupaya mengaktifkan kembali pramuka dan segala kegiatan serta kebijakan yang ada. Nanti kita belajar bareng-bareng, nggak ada yang lebih apa ya lebih tahu atau apa, semuanya kita kembali dari nol, semua kita mulai dari hal-hal yang dasar seperti itu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Kak Gandhi dan Kak Faisal. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Pertanyaannya yaitu, persiapan apa saja yang sudah UKM Pramuka siapkan menjelang akhir periode? Mungkin bisa dibantu dijawab oleh Kak Gandhi atau Kak Faisal. Dipersilakan. Oke, untuk persiapan di akhir periode ya. Memang ini periodenya sangat pendek ya. Menurut saya pribadi itu sangat pendek sekali, apalagi untuk pramuka yang harus ada pendidikan sesuai dengan kurikulum. Nah, itu sangat pendek. Nah, sekarang mau fokus ke kegiatan kita. Kita selesaikan kurikulum yang sesuai kurikulum kita, kegiatannya, agar yang maba, yang mahasiswa baru kan menjadi tingkatan pindah golongan dari penegak ke pendeka. Itu persiapan yang paling utama karena itu yang luar biasa. Lalu kita persiapkan juga uh, uh, apa ya, masih merancang strategi-strategi untuk meningkatkan minat mahasiswa ke ikut pramuka. Mungkin asing pramuka di kampus itu kok masih ada, mungkin asing gitu. Karena nggak semua kampus memiliki UKM pramuka. Itu difokus ke itu. Lalu tidak lupa dengan akhir periode juga bulan-bulan ini ya, bulan 11 kita mendekati hari jadinya rencana kita. Itu jadi kita persiapkan untuk
apa ya, meskipun kita baru, alhamdulillah, meskipun kita baru terus terkendala COVID, tapi tetap masih berdiri dengan seadanya SDM yang kita miliki. Nah, itu mungkin itu aja. Oke, terima kasih jawabannya Mas Gandhi. Selanjutnya nih ada games jawab cepat. Nah, games jawab cepat ini rulesnya pokoknya tidak usah dipikir, dari Mas Gandhi dan Mas Faisal langsung jawab salah satu aja ya. Misalkan teh atau kopi. Nah, misal Mas Gandhi milih teh. Nah, itu sebutkan alasannya nanti apa. Itu nggak usah dipikir, langsung jawaban spontan. Oke, siap ya Mas? Yang pertama, camping di hutan atau camping di pinggir pantai? Camping di hutan. Dari Kak Faisal? Hutan dong, hutan. Oke, jawabannya sama nih. Apa alasannya kalau boleh tahu? Seru aja sih, kayak ada tantangan gitu. Nggak ada air, sulit cari air. Nah, itu sih tantangan untuk bertahan hidup. Kalau dari Kak Faisal ini, alasan camping di hutan apa nih Kak Faisal? Lebih ke ini sih, terbiasa sama medannya aja, karena kalau pantai itu kan rawan apa sih, kena angin dan tanahnya juga kurang bersahabat ya. Jadi kalau di hutan tuh meskipun memang tanahnya apa namanya, lebih buat kotor ya, tapi kita, kalau dari saya pribadi lebih terbiasa untuk pakai yang di hutan. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih, Sandi Morse atau Semapur? Mapur. Aku Morse sih. Beda nih jawabannya. Dari Kak Faisal coba, apa alasannya nih milih Sandi Morse? Lebih ke karena ngikuti anak muda ya yang sekarang memang senengannya kode-kode, jadi agaknya lebih relate kalau bisa kita pakai kode. Jadi ya gitu. Tuh, berarti Kak Faisal ngikuti kembangan zaman ini. Dari Kak Gandhi, kenapa pilihannya kok Semapur? Karena kan itu pakai tangan sama bendera ya, digerakkan sesuai uh, gerakannya sesuai sandi semapurnya ya, sesuai semapurnya. Nah, itu buat bergerak gitu. Enggak aja aduh olahraga. Halo, Kak Gandhi. Halo Kak Gandhi, bisa dilanjut mungkin? Tadi soalnya sempat nge-lag. Oke, sampai mana tadi? Ini alasan memilih Semapur. Oh ya, untuk alasannya kan itu penuh gerakan ya. Jadi kita nggak melulu diem, kita olahraga. Atau kita bisa menari, dance itu bisa lah. Dance mapur gitu biasanya. Mantap nih Kak Gandhi nih, orangnya bersemangat dan penuh tantangan. Oke, lanjut ya ke game selanjutnya. Lomba yel-yel atau pioneri? Apa ya? Ya sama. Wih, sama nih jawabannya. Alasannya apa nih? Dari Kak Gandhi sekarang, Kak gantian. Oke, untuk rasanya itu seru banget melontarkan rasa kita, rasa semangat kita los gitu. Jadi seru lah.
Oke, dari Kak Faisal nih, alasannya apa milih lomba yel-yel? Lebih ke bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan juga, bisa istilahnya kayak kalau lagi sumpek kan bisa sambil kan kalau iya itu banyak yang teriak-teriak tuh. Jadi bisa terlampiaskan juga di sana. Oke, kan sama-sama milih lomba yel-yel nih. Mungkin dari Kak Gandhi atau Kak Faisal bisa nyontoin nih yel-yel andalan dari UKM Pramuka ini apa sih? Kalau dari kita itu ini ya menekankan sama hal-hal yang berbau substansinya ke pembangunan organisasi sama kritik sama saran. Jadi kalau IEL kita nggak punya khusus. Cuma biasanya kalau IEL itu dipakai sama anak SD sama SMP gitu sih. Makanya kalau lomba-lomba gitu kan dibedakan gitu mas. Kita lebih ke ada adatnya. Oke, lanjut ke keempat ya. Dimarahin atau marahin? Dimarahin. Sama sih. Kenapa nih kok pilihannya sama? Dimarahin dua-duanya. Dari Kak Faisal dulu coba. Alasannya apa nih? Yang pertama lebih ke personal sih kak. Kayak tipikal saya bukan tipikal orang yang suka marah-marah. Terus dimarahi ini lebih ke konteksnya. Kadang kan kita punya orang yang konteksnya berbeda pemahaman. Jadi kalau bisa dimarah ya mungkin saya memposisikan mereka nggak paham. Kayak ya apa ya memang harus marah untuk sesuai dengan apa yang dia mau. Cuma kalau saya pribadi lebih memilih untuk dimarahi karena saya kalau ke teman-teman anggota juga nggak yang kalau salah mereka tak marahi. Biarkanlah teman-teman Pandega berproses dan berdinamika dengan cara mereka masing-masing. Terserah mereka mau melakukan apa, tapi nanti ketika emang agak agak tidak sesuai dengan arah geraknya ya nanti kita benahi bareng-bareng karena nggak ada yang lebih senior lebih bisa semuanya sama-sama berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk pramuka ke depan. Oke, dari Kak Gandhi nih alasannya milih dimarahin apa nih? Ya karena apa ya? Itu enak untuk pribadi, maksudnya untuk personal ya. Nah, kalau dimarahin itu untuk perkembangan diri kita itu gimana gitu. Dan saya juga nggak suka apa ya marah-marah marahin gitu. Jujur kalau dimarahin itu gak enak, tambah greget sih ke yang marahin. Nah saya nggak mau marahin orang itu karena takutnya ada mangkel, ada sakit hati. Mending kita yang dimarahin. Oke, terakhir nih, panas atau dingin? Dingin. Sama-sama ingin. Sama-sama dingin ya. Alasannya apa nih? Dari Kak Gandhi dulu mungkin. Ayo, dipersilahkan Kak Gandhi. Enak kalau dingin ya kita biasanya api unggunan jadi ada penghangatnya. Kalau panas tambah panas. Oke, dari Kak Faisal nih alasannya milih dingin kenapa? Ini sih Surabaya udah panas bosen ini aja jadi enak kalau minum Surabaya kalau tanpa es teh tuh kayak nggak minum gitu tapi sekarang karena hujan ya jadi ya agak culture shock sih Surabaya kok dingin harus pakai jaket biasanya kan panas tuh. Bener sih jawabannya Mas Faisal. Oke, game gamenya untuk saat ini udah habis dan lanjut ke acara berikutnya yaitu kesan dan pesan dan juga kata-kata motivasi dari UKM Pramuka nih.
Mungkin dari Kak Gandhi atau Kak Faisal bisa menyebutkan atau memberikan kesan-pesan ataupun kata motivasi untuk para listener semua nih. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, mungkin ganti aja Kak ya, Kak Faisal. Oke. Pesan saya buat listener dari podcast kali ini ya, eh, tetaplah berkembang di organisasi manapun dan dimanapun, khususnya kita pramuka PPNS yang bisa menaungi eh, kegiatan kalian atau perkembangan kalian. Mungkin itu bisa jadi pilihan buat kalian yang ingin berkembang di sini. Karena kita tidak melulu tentang pramuka, tapi kita juga melebar ke semuanya, ke materi-materi yang belum pernah kalian dapat. Mungkin itu. Dari Kak Faisal sendiri ada nggak nih kata-kata motivasi atau pesan dan kesan untuk para listener? Iya, baik. Untuk para listener, jangan ragu karena awal mula dari ketidakpastian, awal mula dari ketidakyakinan itu dari ragu. Jadi lakukan aja yang terbaik, entah itu organisasi manapun. Untuk konteks ini pramuka, kayak misal teman-teman udah yakin nih ikut pramuka, stigma apapun yang diterima pramuka, stigma apapun yang disampaikan oleh beberapa orang tentang pramuka, ya udah jangan diindahkan. Teman-teman yang berproses, teman-teman jangan takut untuk salah, tapi jangan selalu berbuat salah. Bagaimanapun, kita hanya manusia yang menjalankan kodrat kita sebagai makhluk yang bisa salah, tapi bukan manusia yang selalu berbuat salah. Dari aku cukup, tetap semangat buat para listener dan semoga dengan adanya podcast ini bisa menambah kepengetahuan kalian terhadap pramuka. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Gandhi dan Kak Faisal. So guys, kita sudah sampai di penghujung acara. Thank you buat Kak Gandhi dan Kak Faisal yang sudah berkenan menjadi narasumber pada malam hari ini. And last but not least, this episode bring your happiness. Enough for today. See you on the next episode. Bye bye.